Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita alami dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pengikut Kristus yang benar, untuk kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjalani kehidupan Kristen yang baik, yang ideal, yang benar di mata Tuhan. Karena agama tidak cukup untuk memperbaharui kehidupan kita. Agama tidak akan bisa mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita. Apapun agama kita. Kita melihat bagaimana dalam ayat ini kehidupan seorang Saulus, yang notabene-nya adalah seorang yang sangat beragama, karena dia seorang ahli Taurat. Tapi Anda tahu bagaimana kehidupannya. Tapi disinilah cikal bakal dari kehidupan Saulus yang sesungguhnya ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Disitulah dia mengalami suatu transformasi. Inilah titik awal dia menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Jadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang sangat penting kita alami dalam hidup kita sebagai umat. Seringkali perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu dihubungkan dengan pertobatan kita, dihubungkan dengan iman kita yang sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pertanyaannya adalah apa akibatnya? Apa dampak dari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu? Hal yang pertama, kalau saya lihat ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Di sini saya melihat akibat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, kita mengenal Kristus secara pribadi. Kita mengenal siapa Kristus itu, siapa Yesus itu. Dalam perjumpaan pribadi dengan Saulus pada waktu itu, Yesus memperkenalkan diri bahwa dialah yang Saulus aniaya. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membuat kita, mengakibatkan kita bisa mengenal Kristus secara pribadi, dan inilah yang akan menentukan perjalanan kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, dalam ayat 4 dan 5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku?" Sebenarnya kalau kita menyelidiki kehidupan Saulus, Saulus tidak pernah menganiaya Yesus. Yang dianiaya Saulus adalah pengikut-pengikut Yesus.
Tetapi dalam suara ini mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari sini kita melihat hal yang penting dari akibat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah kita mengenal konsep tubuh Kristus. Bahwa Kristus adalah kepalanya dan kita adalah anggota-anggotanya. Itulah yang membuat Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Walaupun sesungguhnya Saulus tidak menganiaya Yesus, tapi bagi Yesus, menganiaya pengikut Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Karena apa? Kita ini one body of Christ. Kita ini satu tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh kita, tubuh Kristus. Jadi itu berarti bahwa penjumpaan pribadi dengan Tuhan itu menolong kita, mengakibatkan kita untuk memahami konsep tubuh Kristus, sehingga pemahaman akan konsep tubuh Kristus inilah yang harusnya membuat kita hati-hati dalam bersikap. Hati-hati dalam memperlakukan sesama anggota tubuh Kristus. Karena apa? Perlakuan kita terhadap sesama anggota tubuh Kristus itu sama dengan perlakuan kita kepada Yesus. Itu artinya bahwa kalau kita menghina pengikut Yesus, sesungguhnya sama dengan kita menghina Yesus. Kita mencaci maki pengikut Yesus, sesungguhnya kita sama dengan sedang mencaci maki Yesus. Itulah suatu ironi dalam kehidupan. Kita datang memuji dan memuliakan Yesus, tapi di sisi yang lain kita seringkali menghina, mencaci maki Yesus tanpa kita sadari. Apa yang membuat itu terjadi? Karena kita adalah konsep tubuh Kristus. Jadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu menolong kita mengenal akan konsep tubuh Kristus, sehingga akhirnya kita berhati-hati dalam memperlakukan sesama kita, apalagi dia adalah pengikut Kristus. Yang ketiga, dalam ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terus dihubungkan dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel, untuk memberitakan namaku, nama Kristus. Hal yang ketiga, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengakibatkan kita mengenal apa yang menjadi tanggung jawab kita secara pribadi. Bahwa setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita diberikan tugas, kita diberikan mandat, diberikan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya itu? Yaitu memberitakan nama Yesus. Itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan mengakibatkan kita mengenal, memahami apa yang menjadi tugas kita. Seperti tugas yang diberikan Yesus kepada Saulus, saya percaya tugas yang sama juga diberikan kepada kita, yaitu memberitakan nama Yesus. Ini yang harus kita terus lakukan dan kita buat sebagai akibat dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar, menasihati kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus kami alami. Akibatnya kami akan mengenal Kristus secara pribadi. Kami mengenal konsep tubuh Kristus. Dan kami mengenal apa yang menjadi tanggung jawab kami secara pribadi. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan atas hidup umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.